Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hewan memamah biak atau ruminansia. Jadi anak-anak, hewan ruminansia atau hewan pemamah biak ini adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam beberapa langkah atau dalam 2 langkah. Yang pertama, makanannya berupa rumput akan ditelan masuk ke dalam perutnya. Setelah ditelan, disimpan beberapa saat, makanan dari perutnya itu akan dikeluarkan menuju ke mulutnya untuk dikunyah kembali dan ditelan lagi. Jadi tidak seperti makhluk lainnya, hewan pemamah biak dia akan mengunyah 2 kali, makanya disebut hewan pemamah biak. Nah, lalu hewan apa saja sih yang merupakan hewan ruminansia atau pemamah biak? Contohnya adalah pemakan rumput, sapi, kambing, apalagi ya, rusa dan seterusnya. Itu contoh hewannya. Nah, selanjutnya bagaimana pencernaan dari hewan pemamah biak ini? Oke, perhatikan nih. Pertama-tama anak-anak, contohnya sapi dia akan memakan rumput tersebut akan dikunyah oleh mulutnya dan masuk ke eksofagus atau kerongkongan ya. Setelah dari kerongkongan, si rumputnya itu akan disimpan di dalam bagian sini nih, ini namanya rumen ya. Rumputnya akan disimpan di dalam rumen, nanti di dalam rumen rumput yang sudah dikunyah itu akan bercampur dengan beberapa bakteri dan enzim untuk dicerna. Selanjutnya dari rumen, rumput akan diantarkan ke bagian perut yang bernama retikulum. Nah, retikulum yang ini ya, yang Ibu beri tanda. Nah, di retikulum rumput itu akan diaduk sampai dia menjadi setengah bubuk dan juga setengah cerna. Nah, ketika sapi sedang beristirahat, sedang santai, dia si rumputnya itu yang sudah setengah cerna itu akan dikembalikan ke mulut sapi. Nah, ke sini akan kembali dicerna. Makanya kalau kita ngelihat sapi, kambing, mereka itu tidak pernah berhenti mengunyah. Kenapa? Karena begitu. Si rumputnya dimasukkan ke dalam mulut, dari mulut ke perut, kemudian dari perut dibalik lagi ke mulutnya. Nah, langkah selanjutnya, setelah dikunyah, rumput yang dikunyah untuk kedua kalinya ini akan ditelan lagi dan masuk ke dalam perut omasum. Nah, omasum yang ini, yang berwarna pink ini. Nah, di omasum ya, rumput kembali digiling, dicerna oleh enzim juga ya. Setelah cukup dicernanya, kemudian rumput akan masuk ke bagian yang ini nih, perut yang sesungguhnya. Ini abomasum di sini ya. Di sini akan terjadi pencernaan lebih lanjut lagi sehingga si makanannya itu menjadi sari-sari makanan yang bisa dicerna oleh seluruh tubuh sapi. Nanti dari abomasum nanti si rumput yang sudah menjadi sari-sari makanan itu akan disalurkan ke usus sapi. Nah, jadi organ-organ pencernaan sapi ini anak-anak, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan yang namanya jeroan. Nah, jeroan itu adalah organ-organ pencernaan pada sapi. Kalau kalian ingin lihat contoh dari perut sapi ini, nah ini babat, kalian tahu kan babat ya? Ini contoh dari ini contoh dari rumen. Ini contoh dari retikulum, ini contoh dari omasum, ini contoh dari abomasum. Ada babat rawei, tahu kayak gitu ya. Nah, babat yang kalian makan itu sesungguhnya adalah bagian perut sapi atau lambung sapi yang berfungsi untuk mencerna rumput yang dimakan oleh sapi. Paham ya anak-anak ya?